Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adli dari kelas 8 SDR. Saya dari sekolah Ayah Sophia Islamic School. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pluralitas agama di Indonesia. Yang kedua, pluralitas budaya di Indonesia. Yang ketiga, pluralitas suku bangsa di Indonesia. Dan yang keempat, pluralitas mata pencaharian masyarakat Indonesia. Pertama, yaitu pluralitas agama di Indonesia. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia secara serta lingkungannya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara keberadaannya yang secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Islam. Tokoh pembawa agama Islam ialah Nabi Muhammad SAW. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Agama Islam untuk pertama kalinya muncul di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, India, Cina, juga ke Indonesia. Saat ini, agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar. Umat muslim memiliki tempat peribadatan yang disebut masjid, musola, langgar, atau surau. Pelaksanaan ibadah yang paling utama adalah sholat wajib yang dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam, dan juga sholat Jumat pada setiap hari Jumat. Yang kedua, agama Kristen Katolik. Tokoh pembawa agama Kristen ialah Yesus Kristus. Kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab. Agama ini muncul pertama kalinya di sekitar Bethlehem yang terletak di Palestina. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, terutama di benua Eropa dan benua Amerika. Yang ketiga, agama Kristen Protestan. Tokoh pembawa agama Kristen ialah Yesus Kristus. Kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab. Saat ini di Indonesia kawasan provinsi yang mayoritasnya penduduk menganut agama Kristen Protestan, yaitu ada di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada agama Hindu. Agama Hindu tumbuh secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan merupakan kelanjutan dari agama Weda atau Brahmanisme, sehingga tidak diketahui siapa pembawa ajaran agama ini. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Agama ini pertama kali muncul dan menyebar di India. Penganut agama Hindu memiliki tempat peribadatan yang disebut pura. Lalu yang kelima, ada agama Buddha. Tokoh pembawa ajaran Buddha ialah Buddha Gautama. Sebelum menjadi Buddha, ia bernama Siddhartha Gautama. Kitab suci agama Buddha ialah Tripitaka. Agama ini lahir di India. Buddha merupakan agama tertua kedua di Indonesia. Saat ini, jumlah penganut agama Buddha diperkirakan menduduki urutan kelima dari agama-agama yang ada di Indonesia. Kebanyakan penganut agama Buddha berada di Jakarta dan kota-kota lainnya, juga di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Agama Buddha mempunyai tempat peribadatan yang disebut wihara. Lalu yang keenam, ada agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Cina daratan. Tokoh pembawanya ialah Konfusius atau Kongfutse. Kitab sucinya adalah Sisu Wujing. Populasi masyarakat Konghucu diperkirakan menduduki urutan ke-6 dari agama-agama yang ada di Indonesia. Tempat peribadatan resmi agama Konghucu disebut Litang atau gerbang kebajikan. Namun, karena jarang ditemui, maka kelenteng dianggap sebagai tempat peribadatan tempat Konghucu.
Yang kedua ada pluralitas budaya di Indonesia. Negara Indonesia memiliki keragaman budaya. Kebudayaan Indonesia yang beragam itu didapat dan dirasakan diamati dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan tempat tinggal, sekolah, tempat bermain, tempat bekerja, dan tempat-tempat lainnya akan ditemukan keragaman budaya. Keragaman budaya juga dapat diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya, di antaranya bahasa, religi, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, lagu daerah, alat musik daerah, tarian daerah, adat istiadat, dan upacara daerah. Yang pertama, keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat percakapan atau komunikasi yang digunakan orang-orang atau suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan lain-lain. Di negara kita terdapat bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, terdapat pula beragam bahasa daerah yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, ada keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat yang ada di Indonesia banyak sekali model arsitektur dan fungsinya. Mengapa bentuk rumah adat di berbagai daerah berbeda-beda? Bentuk rumah adat berbeda-beda karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kegunaan rumah tersebut. Selain itu, bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan penduduk di daerah tersebut. Contohnya rumah adat di Kalimantan. Masyarakat di Kalimantan banyak yang tinggal di daerah sekitar hutan sehingga mereka mendirikan rumah-rumah panggung yang dirancang untuk mencegah gangguan dari binatang buas. Berikut adalah contoh rumah panggung. Lalu, yang ketiga ada keragaman pakaian adat. Setiap daerah mempunyai corak pakaian adat yang berbeda, baik bentuk, bahan, model pakaian, dan warnanya. Sekarang, udah jarang masyarakat mengenakan pakaian adat. Pakaian adat biasanya dipakai pada waktu upacara-upacara adat, seperti pengukuhan atau pelantikan, perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain-lainnya. Pakaian adat kadang digunakan untuk memperingati hari-hari besar tertentu, seperti Hari Sumpah Pemuda dan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Berikut adalah contoh baju adat. Lalu, yang keempat, keragaman senjata tradisional. Di Indonesia terdapat beragam senjata tradisional. Senjata tradisional antara lain berfungsi untuk berperang atau menjaga diri dari ancaman atau serangan musuh. Sebagian kelengkapan acara tradisi, perlengkapan atau penghias pakaian adat, menghias rumah, cenderamata, dan sebagainya. Setiap senjata tradisional memiliki bentuk senjata yang khas sebagai simbol kekuatan, pertahanan, seni, dan tingkat teknologi persenjataan di daerah masing-masing. Beberapa macam contoh senjata tradisional ada keris. Keris adalah senjata tikam bersarung berujung tajam dan bermata dua. Bilahnya ada yang lurus, ada yang berkeluk-keluk atau berkelok-kelok. Senjata tradisional keris digunakan oleh orang-orang dari Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, dan pesisir Kalimantan. Yang kedua ada kujang. Kujang adalah senjata tajam dibuat dari besi, umumnya memiliki panjang sekitar 20-30 cm. Pada matanya terdapat 1-5 lubang. Kujang merupakan senjata unik dari daerah Jawa Barat. Lalu yang ketiga ada badik atau badek. Adalah alat yang berbentuk pisau belati bermata satu dengan panjang mencapai sekitar 1/2 meter. Pisau badik umumnya dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Rencong yang keempat ada rencong. Rencong adalah senjata yang bentuknya melengkung dan tipis tajam, atau bentuknya menyerupai huruf L. Biasanya digunakan untuk membela diri atau lambang kegagahan. Rencong merupakan senjata tajam belati tradisional dari Aceh.
Lalu yang terakhir ada celurit. Celurit adalah senjata tradisional yang bentuknya melengkung setengah lingkaran menyerupai bulan sabit. Celurit menjadi senjata khas suku Madura. Lalu yang kelima, keragaman lagu daerah. Lagu atau nyanyian daerah di Indonesia sangat beragam karena banyaknya suku bangsa di negeri ini. Dengan beragamnya lagu daerah, Indonesia mengikuti kompetisi paduan suara internasional dalam kategori folklore dan memperoleh juara. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa-bahasa daerah masing-masing, misalnya lagu daerah dari Jawa menggunakan bahasa Jawa. Salah satu lagu yang saya tahu yaitu Gundul-Gundul Pacul yang berasal dari Jawa Tengah. Melihat penjelasan tadi, banyak sekali bukan keragaman dan perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Bagaimana sih cara menanggapi perbedaan dan keragaman tersebut? Yaitu dengan cara ayo kita saling menghargai antar perbedaan dan beragam suku, bangsa, dan lain-lainnya. Jangan adanya banyak perbedaan membuat kita terpecah belah. Justru dengan adanya banyak perbedaan kita harus satu menjadi satu. Oke, segitu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun apapun itu mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.